warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Tas Beku dengan saya Suci Rahayu dari LPM Generasi 8. Kali ini saya akan menjadi pemandu dari Kak Nisa dari LPM Generasi 8 yang akan membawakan novel berjudul Cinta Dalam Ikhlas. Kak Nisa, boleh diceritakan sekilas tentang novel Cinta Dalam Ikhlasnya? Baik, terima kasih Kak Ayu. Di sini saya akan menceritakan tentang novel Cinta Dalam Ikhlas. Di dalamnya ini ada dua peran penting yang bernama Atar dan Aurora. Sejak di bangku SMA, Atar mulai jatuh cinta kepada Aurora. Sebelumnya Atar juga pernah jatuh cinta, tapi ini berbeda dengan yang lain. Di saat Atar melihat Aurora, merasakan hal yang berbeda karena Aurora itu wanita yang sangat anggun dan mampu merubah hidupnya menjadi lebih baik. Baik, mari kita saksikan tes Beku kali ini. Di sini judul buku Cinta Dalam Ikhlas, pengarangnya AP Aditya. Tahun terbit pada tahun 2017, penerbit di PT Betang Pustaka, dengan jumlah halaman sebanyak 372 halaman dengan ukuran buku sebesar 20 kali 13. Tentang profil penulis, Bayu Aditya atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kang Abai adalah seorang motivasinger, songwriter, dan penulis. Novel Cinta Dalam Ikhlas adalah novel pertama yang ditulis oleh Kang Abai setelah sebelumnya pernah meluncurkan songbook berjudul Galau Positif dan songbook Pernikahan Impian. Sebagai konten kreator, Kang Abai adalah penggagas proyek Cinta Positif dan Single Lillah yang populer di YouTube dan media sosial lainnya. Selain itu, aktivitas Kang Abai lainnya adalah sebagai seorang pembicara publik, khususnya pembicara tema cinta positif, pranikah, dan bagaimana menggapai cita-cita dan impian. Sebenarnya ini ada banyak babnya dan saya ringkas yang penting-penting saja menjadi 6 bab. Yang pertama ada kehilangan, yang kedua ada memanaskan diri, ketiga konflik hati, keempat bergerak jangan berhenti, yang kelima rahasia takdir, dan yang keenam jodoh dunia akhirat. Langsung saja, kehilangan. Atar adalah seorang remaja, anak ketiga dari keempat bersaudara. Ia merasa terpuruk ketika ayahnya tiada. Kemudian, tidak lama setelah itu, Roni, kakak perempuan yang menjadi role model baginya, harus kembali pada sang kuasa saat melahirkan anak pertama. Atar merasa Allah begitu tega harus mengambil orang-orang yang disayanginya. Tidak cukup dengan itu, kakak lelakinya kemudian harus mengalami gangguan jiwa. Di sini Atar itu merasa kehilangan karena orang-orang yang disayanginya sudah dipanggil oleh Allah. Yang kedua itu ada memataskan diri. Secara mental sendiri, Atar tidak tega dengan sang mama yang harus menjadi single parent, ditambah dengan menjadi kakak Atar yang sekali ngamuk karena gangguan kejiwaannya. Mau tidak mau, Atar menjadi pemimpin keluarga dan harus menjadi pemuda yang hebat. Di sini secara mental itu Atar tidak tega melihat sang mama dan Atar harus menjadi tulang punggung keluarga atau pemuda yang hebat dalam memimpin keluarganya. Secara materinya itu pada mulanya ia tidak bersemangat bersekolah. Akan tetapi dunia menjadi berubah ketika menemukan gadis berjilbab yang begitu anggun bernama Aurora. Bahagianya lagi ternyata arah panggilan dari Aurora adalah sekelas dengannya. Atar ingin mencoba mendekati, sayangnya seperti mustahil karena Ara adalah aktivis Rohis SMA, sedangkan dia sendiri hanya seorang anak band. Secara materi sendiri itu awalnya Atar tidak bersemangat sekolah, namun setelah dia bertemu Aurora, semangatnya kembali lagi. Di bab yang ketiga ada konflik hati. Atar mendapat pesan dari Aurora mengenai hal bahwa Aurora akan dinikahi seorang dokter muda. Di balik sikap itu, sebenarnya hati Atar tidak sedang baik-baik saja, dan dia yakin Aurora tetap menjaga hati untuknya. Setelah sekian lama keduanya berpisah, kemudian Atar mendapat pesan dari Aurora yang berisi Aurora akan dinikahi seorang dokter muda dan dia tetap menjaga hati untuk Atar. Begitupun Atar sebaliknya.
Yang selanjutnya ada bergerak jangan berhenti. Atar mendapat pesan dari Aurora mengenai hal bahwa Aurora akan dinikahi seorang dokter muda, dan Aurora meminta Atar untuk secepatnya menemui ayahnya dengan tujuan untuk meminta izin pada ayahnya. Setelah Atar mendapat pesan dari ayahnya, Atar terus ke rumah ayah Aurora untuk meminta izin, dan di situ keduanya berbincang-bincang sampai larut malam. Dan ayahnya bilang jawabannya akan dijawab keesokan harinya. Selanjutnya ada rahasia takdir. Rasanya sulit dipercaya, tetapi ini adalah nyata. Atar dipertemukan dengan Ara dalam keadaan yang tepat. Atar dalam keadaan sudah siap untuk menikah, dan Ara pun sama. Dia juga dalam keadaan siap untuk menikah juga. Keesokan harinya Aurora itu menelpon Atar, dan Atar menanya Aurora gimana keputusannya. Kemudian Aurora itu menjawab, keputusan itu semua diserahkan kepada aku. Kemudian Aurora menjawab, aku memilihmu Atar. Dan sangat bersyukurnya lagi, Atar itu dipilih oleh Aurora, dan Aurora tidak memilih dokter muda itu. Yang terakhir ada jodoh dunia akhirat. Akhirnya mereka berdua memiliki niat baik dengan tujuan menjalankan syariat agama, yaitu menikah dan membangun keluarga kecil mereka dan berakhir bahagia. Dalam cerita ini itu happy ending. Keduanya akhirnya menikah, dan Atar pun berjanji kepada dirinya sendiri untuk membahagiakan Aurora dan menjadi imam yang baik. Dan Atar pun juga memiliki pesan untuk Aurora yang berisi, Ara, bagaimanapun nanti keadaannya, aku akan belajar ikhlas dan tetap mencintaimu. Terima kasih. Sekian tasbihku kali ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Iksada TV. Sekian tasbihku kali ini. Sampai jumpa di tasbihku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.